Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Ini malam yang ke-25 ya. Masyaallah. Temanya adalah silaturahim dan keberkahan hidup. Jadi silaturahim itu berasal dari kata silah ya. Rahim itu artinya kasih sayang, Rahman ya. Rahim, Rahman dan Rahim itu hadirin berasal dari kata rahmatun ya. Rahmatun itu kalau diurai ada 8 maknanya, salah satunya adalah cinta dan kasih sayang ya. Jadi silaturahim berarti menyambung cinta dan kasih sayang. Maka kalau kita menyambung itu akan ada keberkahan hidup. Apa yang disebut dengan berkah itu hadirin? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ya. Berkah itu adalah maknanya salah satunya adalah bertambahnya kebaikan atau majmu'atul khairat, kumpulan dari kebaikan-kebaikan. Nah, itu ya. Jadi kalau kita sering kali bersilaturahim, hidup kita berkah ya. Hidup yang berkah itu hadirin, walaupun orang itu sudah wafat tapi kebaikannya banyak dibicarakan dan dicontoh oleh orang. Nah, jadi itu kebaikannya masih hadir, kira-kira begitu ya. Jadi itu yang disebut dengan hidup yang barokah. Walaupun orangnya udah tidak ada, tapi kebaikannya masih bisa dicontoh. Nah, itu berkah. Apa? Walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi kebaikannya terus bertambah. Kan dicontoh banyak orang, bertambah nggak kira-kira kebaikannya Pak? Bertambah. Nah, itu makna dari judul ini ya. Adapun perintahnya, perintah silaturahim itu ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21 ya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk ya. Maksudnya menghubungkan apa-apa yang diperintahkan supaya dihubungkan. Nah, ini lihat tafsirnya hadirin. Saya ambil dari tafsir Al-Muyassar ya. Wa humul ladzina yasiluna ma amarahumullahu bi usulihil kal arham wal muhtajin. Adalah orang-orang yang menyambungkan apa yang Allah perintahkan seperti arham, hubungan silaturahim, kira-kira begitu. Jadi ayat itu memerintahkan bagaimana kita menyambung silaturahim ya. Kalau adat kita nyebutnya silaturahmi ya. Ya. Kalau teksnya itu rahim sebenarnya, silaturahim. Dari kata rahman dan rahim ya. Kalau rahmi itu artinya nyeri, sakit dan nyeri. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan ya, insya Allah maknanya rahim ya, kira-kira begitu. Artinya menyambung silaturahim. Kita lanjutkan hadirin. Sementara dalam hadis ini perintahnya nih, perintah dalam hadis Rasulullah, perintah menyambung silaturahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memuliakan tamu itu tidak sekedar pantas-pantesan, tetapi itu adalah ekspresi keimanan kita, tanda bahwa iman kita itu hidup, kira-kira begitu Pak, ya. Dan kita yakin bahwa memuliakan tamu itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, ya. Makanya karena iman itulah, ya, kita kemudian memuliakan tamu. Makanya kalau ada tamu itu hadirin, tamu datang ke rumah, berbahagia tuh Pak, suguhin. Maka nanti kalau tamu itu pulang, seluruh kejelekan yang ada di rumah itu, ya, itu keluar Pak, ya, bersama keluarnya tamu itu, tapi tidak nyampe, tidak kemudian berpindah ke rumahnya tamu tersebut, tidak, ya kan. Itu ada kisah, ya, karena ada sebuah kisah, salah seorang istri itu karena tamunya banyak, ya, mengeluh gitu kan sama suaminya, capek gitu kan. Maka kemudian melaporlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditunjukkan oleh Rasulullah, ya kan, ketika orang itu pulang tamunya, maka seluruh kejelekan-kejelekan itu ditampakkan. Kejelekan itu ngikutin seluruh tamu yang pulang. Ya kala jengking lah apa, pokoknya yang jelek-jelek ikut semua. Maka si perempuan itu istrinya menjadi bahagia, gembira, ya kan. Jadi di antara salah satu ukuran seseorang itu mulia hadirin, ya, banyak tamu yang datang, ya, kira-kira begitu, ya. Tapi ya pokoknya tamu aja, ya kan, tamu dalam kebaikan. Kemudian lanjutan hadis ini, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pada hari kiamat, hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi kita menyambung silaturahim itu hadirin, ya, itu dalam rangka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis juga dikatakan, ya, di antara bentuk silaturahim ini begini Pak, ya. Kalau kita mengunjungi orang yang senang sama kita kan udah biasa kan. Yang dimaksud silaturahim itu bapak, ibu punya saudara, ya kan. Nah saudara itu ngambek, kira-kira begitu, ya, ngambek, nggak mau berhubungan lagi sama kita, lalu kita datengin, disambung kembali. Nah itu bentuk silaturahim yang paling afdol, itu Pak, ya. Jadi kalau kita nih, ya, ada saudara kita yang ngambek, ya kan, WA grup keluar, ya kan. Terus kemudian nggak mau nyapa kalau ketemu, nggak mau ngomong, ya kan. Tiba-tiba kita datengin tuh ke rumahnya, bawain kerupuk kayak setruk, ya kan. Ya kan. Maka apa hadirin? Kemudian dia baik kembali. Itu yang disebut dengan silaturahim paling afdol, paling puncak di situ Pak. Ya kan? Coba bayangkan Pak, berat nggak kira-kira Pak? Mengunjungi saudara yang benci sama kita, ya kan, aduh antipati gitu kan, ya, dengan mengunjungi saudara yang memang baik sama kita. Beratan yang mana Pak? Yang baik atau yang sebel sama kita? Yang sebel. Tapi justru itu pahalanya jauh lebih besar, ya kan. Ya makanya kalau yang baik, ya, kita berkunjung kepadanya, ini keluar apa di dalam? Dalam, ya. Kalau kita ngunjungin saudara kita yang baik, ya kan, nggak bawa apa-apa aja udah seneng kan. Tapi kalau ngunjungin saudara kita yang sedang ngambek, ya kan, coba kalau nggak bawa apa-apa gimana coba kira-kira Pak? Lah lu ngapain di sini gitu. Tapi kalau udah bawa, ya kan, pisang sebecak penuh, ya kan, kita naik motor terus sampingnya ada becak, ya, pisang penuh.
Ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar kan dia, ada apa? Ini nganterin pisang buat lo sama keluarga. Kira-kira wajahnya berubah nggak? Nah di samping pisang itu ada amplopnya gede, ya kan? Amplop doang gede, gitu kan? Nah ada duitnya. Kira-kira gimana kalau begitu? Oh yang awalnya mau manyun senyum nggak? Senyum. Wah itu dahsyat itu. Itu namanya silaturahim, ya. Silaturahim paling dahsyat di situ tuh, ya. Kemudian ini perintahnya ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau tidak, kalau tidak bisa berkata yang baik suruh diem, ya. Daripada nyakitin, ya. Jadi silaturahim itu Pak, ya, kalau kita berkunjung ngomongnya yang baik-baik, jangan nyinggung tuan rumah, ya. Kalau nyinggung tuan rumah bukan malah nyambungin silaturahim, malah bikin apa? Ya kan, retak silaturahim. Nah, ini rambu-rambunya seperti itu hadirin. Baik, sebelum saya lanjut, iklan dulu ya. Baik hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Nah, apa keutamaan silaturahim ini? Ya. Ini, Pak. Saya kasih singkatan biasa ya. Oleh-olehnya ini, keutamaan silaturahim MPL. Apa Pak hadirin? MPL. Apa M-nya? M-nya itu nih Pak, masuk surga. M-nya turun Al-Quran lagi. Ya, M-nya apa hadirin? Masuk surga. Ya, orang yang menyambung silaturahim itu menjadi wasilah atau sarana Allah menakdirkannya dengan rahmatnya bisa masuk surga. P-nya panjang usia. Ya. P-nya apa hadirin? Panjang usia. L-nya apa kira-kira? Luas rezeki, betul. Nah, luas rezeki atau lapang rezekinya. Yang jawab saya kasih hadiah makan sahur di sini gratis. Nah, ya. Halo, masih bersama saya? Ya, ya MPL. Coba tes dulu. M-nya apa tadi? Masuk surga. P-nya panjang usia. L-nya lapang rezeki. L-nya jangan kemudian turun Al-Quran lagi ya. Ya B. Jadi inilah keutamaan silaturahim hadirin. Baik, tentang masuk surga ini ya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Lantas Rasulullah menjawab, amalan yang mengantarkan kita masuk surga pertama, ta'budullaha, kata Rasulullah, la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Nah hadirin, ketika kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan, insya Allah ini adalah amalan yang dengan izin Allah mengantarkan kita masuk surga. Kemudian wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Ya, Bapak Ibu insya Allah ya adalah orang-orang yang baik yang mendirikan salat. Insya Allah dengan itu kalau salatnya benar mendapatkan rahmat dari Allah, itu sebagai sarana masuk surga. Kemudian wa tu'tiz zakah. Apa hadirin? Wa tu'tiz zakah. Dan membayar zakat. Besok kalau nggak salah itu temanya fiqhuz zakah ya, terakhir deh. Zakat itu farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tukhratan lis-shaim. Ya.
minal lawi war rafas. Tunai, kata Rasulullah, mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang-orang yang puasa. Sebagai apa hadirin? Pembersih, ya kan? Pembersih dari apa? Anil lawi war rafas, dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang jorok, ya, atau perkataan yang kotor, ya. Jadi hadirin, perilaku kotor, ya. Jadi puasa kita mungkin tidak sempurna, tapi zakat fitrah lah yang kemudian menyempurnakannya hadirin, gitu. Makanya kalau zakat fitrahnya itu sebagai tukhrotan, pembersih, ya kan? Yang dibersihkan apanya kira-kira Pak? Wajahnya atau hatinya? Kalau hatinya bersih berarti kembali kepada fitrah. Ini banyak dikritik nih, ya. Saya terusik juga. Apa itu? Oh, itu kalau ngucapin minal aidin wal faizin nggak ada hadisnya, nggak ada Al-Qur'annya, ya kan? Iya, secara tekstual Al-Qur'annya enggak, hadisnya secara tekstual tidak. Tetapi secara tersirat ada, ini hadisnya tadi. Zakat fitrah untuk apa? Membersihkan. Kira-kira membersihkan apa coba? Hati, ya, bukan telinga, ya kan? Membersihkan hati dari apa? Dosa. Hadisnya lagi, ya kan? Ini secara tersirat itu mengandung man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa orang yang berpuasa karena iman, ya kan? Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan digugurkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, kalau gugur dosa-dosanya berarti suci enggak? Kembali kepada fitrah enggak? Nah, kembali kepada fitrah itu kemudian kita ucapkan ketika lebaran, minal aidin wal faizin. Semoga kalian termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, dan karena suci faiz, termasuk orang-orang yang sukses. Begitu hadirin. Kok yang begini dipermasalahkan, ayak-ayak wae gitu kan? Gak ada dalilnya, ya kan? Masya Allah. Itu dalilnya, ya kan? Ada di Facebook di WA grup saya, cuman gak nangkawi, panjang soalnya, kalau ngetik wah bisa keriting gitu. Ya, daripada nanggapin begitu lebih baik apa baca Quran, ya. Oke, jelas ya. Hamalan yang bisa mengantarkan kita masuk surga salah satunya watu'tiz zakat, membayar zakat. Nah, nanti zakat itu bukan hanya zakat fitrah, bukan hanya setahun sekali, tapi ada namanya zakat mal, zakat profesi, ya kan? Zakat penghasilan, zakat ternak, ya kan? Zakat tumbuh-tumbuhan, ya. Termasuk kalau kontrakannya banyak tuh, halo. Ya misalnya Pak Supran punya kontrakan gak banyak sih, cuman 100 pintu lah, ya. Halo. Masih ya. 100 pintu, kalau satu pintunya taruhlah 2 juta. Berarti kalau 100 berapa? 200 juta. Wah, itu kalau sudah 200 juta itu udah kena apa? Zakat profesi. Ya, kena apa? Zakat profesi. Ya. Zakat profesi itu 2,5%. 2,5%-nya 200 juta berapa? Halo. Kalau 1 jutanya 25.000. 25.000 kali 200 berapa? 25.000 kalau 100 berapa? Kali 100 berapa? 25 juta. Bener 25 juta. Iya. 250.000, 25.000 kali 100. 2,5 juta. Iya. Berarti kalau 200.000 berarti 200 juta berarti berapa? 5 juta. Berarti Pak Sopran bayar zakat profesinya tiap bulan ke Masjid Jami Al-Huda 5 juta. Amin dong yang kenceng. Amin. Ini kan baru berhayal punya kontrakan berapa?
100 pintu, ya kan? Satu pintunya harganya 2 juta. Maka setiap bulan panen, ya kan? Nah, ketika panen itu dikiaskan dengan zakat tumbuh-tumbuhan gitu. Paham sampai di situ? Nanti kita bahas nanti pas saat fikih zakat ya. Sekarang lanjut. Nah, ini amalan yang menghantarkan masuk surga. Pertama, beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya, mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, dan yang terakhir watasilur rahim, ya, watasilur rahim, dan menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim yang paling top itu apa tadi? Contohnya apa? Saudara yang ngambek, ya kan? Putus sama hubungan sama kita, ya. Kita rajut kembali, bawain pisang sekapa tadinya? Sebecak, kerupuknya setrek. Itu kalau masih ngambek ya udah dimandiin kerupuk aja, ya kan? Masya Allah. Jelas ya sampai di situ? Ya, jadi keutamaan silaturahim singkatannya apa tadi? MPL. M-nya apa? Masuk surga. Ya, Masya Allah, Kemal masuk surga. Ya, Mal, amin. Kemudian P-nya apa, Mal? Panjang usia. L-nya? Iya, lapang rizki. Anak-anak yang semangat ini. Bapak-bapaknya kayaknya mikirin THR belum turun ya. Atau mikirin pulang ke rumah belum bisa beli tiket, ya kan? Pulang kampung ini mau naik apa nih ya? Nah, anak-anak itu nothing tulus gitu. Pokoknya makanya pas dikasih singkatan-singkatan langsung hafal ya. Baik, PL ini dia, panjang usia dan luas rizkinya atau lapang rizkinya. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin Allah lapangkan rizkinya dan Allah panjangkan usianya, maka hendaklah bersilaturahim. Sambunglah silaturahim. Ya Pak, ini kalau bahasa sekarang itu silaturahim itu kan sebenarnya membangun networking. Ya, kira-kira ya kan. Ya, halo, masih bersama saya? Bapak nih punya bisnisnya combrok. Apa? Bisnisnya apa? Combrok. Punya teman 1000 orang, ya kan? Ya, punya teman berapa? 1000 orang, ya kan? Ini nanti silaturahim itu bukan hanya bisa silaturahim, juga bisa lewat WA Pak, ya kan? Nah, teman yang 1000 itu kita japriin atu-atu atau di grup. Saya jual combrok spesial, tulisannya combrok ala Mas Kemal. Itu. Wow, karena ada tulisan begitu, ya kan? Satu combrok dijual berapa kira-kira Pak? 1000, karena spesial ya kan. Untungnya 200 perak satu combroknya. Terus kemudian karena kita punya networking yang banyak, suka bersilaturahim, ya kan? Banyak teman, banyak saudara. 1000 orang beli. Berarti berapa tuh? 1000 kali 1000 berapa? Hah? 1 juta, ya kan? Nah, berarti kan sekali ini 1 juta ya, 1 juta, 1000 orang beli, cuman atu belinya, nah, bukan atu belinya, satu orang belinya minimal 10, ya kan? Berarti berapa tuh? 10 juta, ya kan? Kalau 1 jutanya kan 200.000, ya kan? 200.000 kali 10 berapa? 2 juta? Coba bayangkan, sekali share 2 juta langsung untungnya, cuman jualan combrok, ya kan? Jika sehari untungnya 2 juta, sebulan berapa ya? Berapa? 60 juta, ya kan? 60 juta Bang, Masya Allah, bisa nambah kontrakan lagi itu, ya kan? Masya Allah, ya Pak Sopran. Itu ya dilapangkan rezekinya kalau kita punya networking.
Networking itu apa? Silaturahim hadirin. Bandingkan dengan orang jualan apa nih? Tadi kan combro, ini pisang goreng. Tapi nggak mau nyapa sama orang, sama tetangga nggak baik, sama saudara kejem banget gitu kan. Nah, dia punya teman cuma 10, ya kan? Halo, masih bersama saya? Nah, kalau beli pisang yang harganya 1.000, pisang gorengnya 1.000, 10 orang, ya kan beli, cuman 10 untungnya 200 perak, ya kan satu bijinya. Berarti untungnya berapa? Kalau 10? Cuma 2.000 doang. Beda nggak dengan 2 juta? Beda, ya kan? Penting nggak silaturahim hadirin? Penting, iya kan? Makanya wajah ini jangan ditekuk tuju kalau ketemu orang, ya kan? Ya, halo, masih bersama saya? Pedagang itu modalnya, pedagang nih Pak, ya kan? Modalnya apa? Rame, ya kan? Ngomong aja. Nah, tapi ngomongnya yang bagus gitu kan? Yang nyenengin orang gitu kan. Misalnya ada orang lewat, "Pak, mau kemana?" "Ke sono." "Mudah-mudahan selamat ya Pak." No. Silaturahim gak itu Pak? Silaturahim. Dia yang disapa itu orang baik. Pas share di grup, "Saya jualan combro, beli loh, ya kan, Masya Allah. Ingat kebaikan kita. Nah, jadi hadirin, penting gak silaturahim? Penting. Lalu kemudian wa an yunsha'alahu fi atharihi. Perhatikan ini hadirin. Umur di sini dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim, atharun itu aslinya bekas Pak. Maknanya bekas atau jejak, ya kan? Siapa yang ingin diluaskan jejaknya, maka sambung silaturahim, gitu loh Pak. Gini coba. Kalau kita jarang nongol, ya, di grup nggak nongol, gitu kan? Dalam kehidupan sehari-hari nggak nongol. Terus teman kita nanya, si Fulan masih hidup nggak ya? Hidup, kemarin aja beli nasi uduk, gitu kan? Kenapa ditanya begitu? Karena nggak pernah nongol, ya kan? Di grup diem baik, ya kan? Ya kan, yang lain bilang amin, dia diem baik, ya kan? Nah, pas ditanya itu masih hidup nggak ya? Nah, tapi kalau suka ngomong, ya kan, suka nyapa, kelihatan nggak hidupnya Pak? Iya, itu kan. Jadi athar itu bekasnya. Siapa yang ingin diluaskan bekasnya, sambung silaturahim. Nah, tetapi di hadis yang lain, wa an yunsa'alahu fi umrihi, ya kan? Yang ingin dipanjangkan usianya, ya kan? Maka sambung silaturahim. Panjangnya usia ini hadirin bisa jadi, ya kan? Panjang secara ini Pak. Kan orang itu udah tentukan kan, kapan dia hidup, kapan dia mati kan? Ya. Tetapi kalau Allah berkehendak memanjangkan usia fisiknya, bisa nggak kira-kira Pak? Bisa. Tetapi ya kan, kalaupun usia fisiknya tidak panjang, yang dipanjangkan apa Pak? Usia pahalanya. Gitu. Artinya orang yang suka silaturahim dan kemudian orang yang disilaturahmi senang, ya kan? Maka kemudian apa? Ketika dia wafat, kebaikannya selalu diucapkan. Dan kebaikannya dicontoh. Kalau dia silaturahim sama orang, taruhlah dia punya saudara atau tetangga yang sering disilaturahmi, ya, sebanyak 1.000 orang misalnya kan. Satu orangnya nyontoh satu kebaikan, berarti kan ada 1.000 kebaikan. Walaupun orangnya udah wafat, ngalir itu pahala kepada orang tersebut. Subhanallah. Hadisnya bagaimana? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man abila biha ba'dahu. Siapa yang merintis satu nilai kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dan pahala orang-orang yang ngikutinnya. Itu hadirin. Jadi kalau kita sering silaturahim, kok kebaikan kita ditiru? Ya, yang kita silaturahmi, dia juga silaturahim karena niru kita. Setiap mereka niru kita, setiap mereka meniru kebaikan kita, kita dapat wesel pahala Pak. Masya Allah. Bukan wesel fulus, ya kan? Wesel apa hadirin? Pahala. Transfer pahala, bukan transfer fulus, ya kan?
Sebab orang mati nggak butuh fulus, ya kan? Butuhnya apa hadirin? Pahala. Kata orang Betawinya pahleh. Ya, Masya Allah. Baik, ini hadirin keutamaannya, sebagian keutamaannya saya sudah sebut ya. Ini malam 25, jangan banyak kajiannya ya kan. Selesai ya. Ya, tinggal dikit lagi. Coba Kamal, tadi keutamaannya singkatannya apa Mal Kemal? MPL. M-nya Mas, apa Nas? Masuk surga. Amalan yang bisa mengantarkan masuk surga. P-nya apa? Iya. L-nya? Iya, mudah-mudahan ayahnya kontrakannya nambah. Amin. Kontrakannya doang yang nambah ya. Oh, tapi amalnya boleh nambah ya kan? Halo, masih bersama saya? Baik. Sekarang cara bersilaturahim bagaimana? Nah, cara silaturahim bagaimana nih? Ini saya nukil dari kitab kitab Al-Iqna ya. Ini karyanya Asy-Syarbini Al-Khatib ya. Kata beliau, wasilatul qarabati wahiyah ya. Silaturahim dengan kerabat itu adalah fi'luka ma'a qarabika ma tu'addu bihi wasilan ma'murun biha ya. Segala perilakumu terhadap kerabat yang dianggap sebagai bentuk silaturahim yang diperintahkan oleh syariat. Apa itu? Tahsulu bil mal ya. Silaturahim dapat dilakukan dengan harta. Maksudnya apa? Ngirim makanan sama Madara ya kan? Halo, masih bersama saya? Nah, telepon nih, ada di Sumatera. Di mana lo? Sumatera. Aneh di Madura. Mau nggak saya kirimin kerupuk Madura? Mau. Nah, saat orangnya nggak datang tapi barangnya datang, silaturahim nggak? Silaturahim. Ya, halo, masih bersama saya? Kan ada orangnya di Bojong, ya kan? Ada teman kita pergi ke Bojong. Kenal nggak ente sama Mas Didin? Oh, Mas Didin itu ya yang suka ngintipin wajah orang. Bukan ngintipin, itu namanya syuting. Nah, menyuting. Ya kenal. Orangnya pokoknya suka senyum. Saya senang sama dia. Terus ini ada nangka udah matang nih. Titip sama dia ya. Nah, titip. Silaturahim enggak? Iya, ya kan? Sekarang saya ingin tanya sama Bapak Ibu, ya kan? Pilih mana nih? Barangnya yang datang ke rumah kita atau orangnya datang ke rumah kita tapi nggak bawa barang? Ya, pilih yang mana coba? Woi, sematri juga ini barangnya doang. Ya kan? Dua-duanya ya kan? Ya. Halo, masih bersama saya? Ya. Lagi. Nih. Ada orang jualan nasi kuning, ya kan? Nah, ini kok pembelinya kayaknya baru nih, ditanya. Belinya di Bojong, Pak, ya kan? Beli nasi goreng di Bojong, ya kan? Ditanya, Bapak tinggal di mana? Srengseng. Srengseng mana? Itu dekat Setu Mangga Bolong. Wah, itu kan ada masjid keren. Iya, tahu. Masjid apa itu namanya, Bang? Masjid Jami Al-Huda. Ah iya, saya kata penjual nasi kuningnya. Saya pernah ke sono dulu. Terus imamnya itu yang suaranya belengking-belengking siapa tuh? Nah, Pak Dudus. Ya. Saya kirim ya nasi kuning. Nah, itu silaturahim, Pak. Nah, silaturahim dengan apa? Nasi kuning, harta ya. Mal ya. Ini. Kemudian wa qada'il hawaij. Atau pemenuhan kebutuhan. Nah, misalnya begini nih, ya. Bang, apa? Ini ya, misalnya telepon tuh, video call adik sama abang. Kata abangnya, "Dek, lagi ngapain?" "Ya, lagi di rumah, Bang. Lagi bersih-bersih." "Lah, bersih apaan?" "Tuh kulkas, udah gak ada isinya." Nah, ya kan? "Emang istri lu gak belanja?" "Kagak, Bang. Kan tanggal tua ini." "Oh, tanggal tua. Lah sayuran bagaimana sama buah?" "Kagak ada, Bang." Nah, tiba-tiba abangnya langsung transfer duit. Gak banyak sih, cuma 5 juta. Ya, Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Silaturahim gak tuh? Silaturahim. Ya kan?
Ya kan? Tuh beliin tuh buah sama daging ya. Buat persiapan lebaran. Oh siap bang. Silaturahim nggak tuh? Silaturahim. Seneng nggak tuh? Seneng. Intinya silaturahim itu hadirin menyenangkan orang karena Allah itu. Ya kan? Tapi puncak dari silaturahim itu adalah ketika kerabat kita putus sama kita sambung kembali. Itu puncaknya, ya kan? Halo? Masih bersama saya? Nah, ini termasuk yang sekarang nih. Waziarah, berziarah datang. Itu juga silaturahim. Mampir dikit ya kan? Tuh ada temen di sono mampir, ya kan? Pas mampir gak bawa apa-apa, ya kan? Baiknya itu kalau mampir sama temen ada yang dibawa kayak motor kayak dibawa, ya kan? Ya kan? Atau pisang di jalan bawa, ya kan? Walaupun sisir bawa, ya kan? Tapi kalaupun tidak mampir ngobrol gitu kan, sama temen dikasih air gini, kasih air, minum lu kayaknya haus, ya. Diminum gak Pak? Ini sedekah itu diminum. Sudah. Ziarah itu juga termasuk silaturahim, ya. Kemudian ini dia. Wal mukatabati, korespondensi. Saling surat-suratan. Sekarang masih usum enggak surat-suratan tuh? Adalah surat-suratan pakai email. Ya kan? Dulu kan pakai perangko itu kan. Pak Pos ceklek. Wah, Masya Allah Bang Didin dapat kiriman surat segepok begini, ya kan? Nah, al-mukatabah ya, itu kemudian wal murasalah dan surat-suratan juga. Kemudian bis salam wal murasalati bis salam dan saling bertukar salam, ya. Ini juga silaturahim. Contoh misalnya siapa nih? Itu siapa namanya Bang? Siapa? Abi namanya. Abi jadi imam masjid terkenal. Masya Allah. Pokoknya seantero Jagakarsa, Abi dah pokoknya. Suatu ketika Kemal mau jadi imam masjid. Ya udah gede ceritanya Abi sama Kemal. Kemal mau jadi imam di mana? Di Masjid Al-Makmur. Terus kata si Abi, Mel titip salam ya. Sama siapa? Sama Pak Haji Gumin. Oh siap. Ya. Pas disampaikan sama Kemal, itu juga termasuk apa? Silaturahim. Titip salam doang. Pertama titip salam, kedua titip salam, ketiga titip duit. Ya kan? Kata orang titip salam melulu nih, ya kan? Ya kan? Kalau nggak ada duit gampang Bang. Pertama titip salam, kedua titip salam, ketiga titip beras. Ya kan? Berasnya mau beli di mana? Pak Dayat jualan beras. Nah, misalnya kan, gitu. Halo, masih bersama saya? Jadi ini hadirin termasuk, ya kan? Wanahwi dzalik yang sejenis-jenisnya. Apa itu hadirin? Termasuk kita telepon itu silaturahim, apalagi video call silaturahim. Sekarang ada lebih canggih lagi, ya kan? 100 orang bisa gabung numplek di depan HP. Namanya apa? Zoom. Itu juga silaturahim. Halo? Terus apa lagi hadirin? Sama keluarga video call silaturahim enggak? Tapi jangan sama bini orang video call, itu kan ditampol sama lakinya nanti, ya kan? Masya Allah. Baik hadirin, inilah cara-cara dan bentuk silaturahim, banyak ragamnya, ya. Makanya hadirin kalau kita nih teman-teman apa dulu? Teman SD, teman SMP, ya kan ada grupnya. Sekali sesekali ya nanya salam atau apa, pokoknya nongol, bertanda kita masih hidup. Nah kira-kira begitu ya. Kalau nggak nongol dari awal sampai akhir, kata temennya ini masih hidup kan, ini orang apa mati gitu kan. Baik hadirin,
Itu saja, selesai ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nah, kayaknya udah ini silaturahim ini tinggal memolesnya ya, karena kita sering kali melakukannya ya. Jadi hadirin, lakukan silaturahim itu ternyata hal sesuatu yang ringan bisa menghantarkan kita, kata Rasulullah, bisa masuk surga dengan izin Allah ya kan. Dan bentuk silaturahimnya macam-macam nih, kata penulis kitab Al-Iqna ya. Jadi macam-macam tuh, termasuk ngirim email gitu kan, video, terus kemudian apa lagi, apa namanya, termasuk ini hadirin tuh kan tadi kan Mal, masih ingat nggak Mal? P-nya apa Mal? P-nya apa? Panjang usia, Masya Allah. Kalau kita nih bikin konten kayak Mas Didin nih, konten saya nih ya, jangan saya deh ya, yang lain gitu kan. Ini Ustadz di syuting ya. Setiap ceramah di syuting, terus dikumpulkan kan di FB, di YouTube. Biar kata ustadznya udah wafat ya kan, masih ada nggak bekasnya? Nah kalau dia nyetel, ustadznya udah meninggal, kayak Ustadz Ali Jabir gitu kan udah meninggal gitu kan. Tapi kemudian Ustadz Arifin Ilham, tapi kita tengok videonya dan kemudian kita mendapatkan ilmu darinya, dapat pahala nggak beliau? Itu yang disebut dengan panjang usia dalam sisi kualitas, begitu hadirin ya. Terus yang nyuting itu juga dapat pahala ya kan. Mudah-mudahan yang nyuting ya panjang usia dalam ketaatan. Penting nggak orang nyuting itu Pak? Karena saking pentingnya orang nyuting itu, kalau nggak mati jangan dikubur ya. Halo, masih bersama saya? Ya kan, sebelum mati jangan dikubur ya kan, bahaya. Baik hadirin, kalau nggak ada pertanyaan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah. Kita tutup bersama dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.